Ya. Terakhir kita sudah bahas pecking order. Yang terakhir, teori yang terakhir sebelum kita masuk ke bagaimana capital structure itu digunakan atau bagaimana membuat keputusan capital structure di dunia nyata atau yang di prakteknya. Teori terakhir yang kita pelajari adalah growth theory. Growth theory ini di edisi terakhir buku Ross itu tidak dibahas. Jadi tidak ada pembahasan tentang growth theory, tapi saya membimbing beberapa mahasiswa yang menulis tesis maupun skripsinya menulis tentang capital structure itu ternyata untuk kasus di Indonesia growth theory itu signifikan pengaruhnya. Jadi banyak perusahaan di Indonesia yang keputusan capital structure-nya itu bisa dijelaskan menggunakan growth theory. Sebentar, saya lupa ada nggak ya? Ya, tidak ada ya. Terakhir personal taxes. Jadi edisi terakhir itu baru ada edisi sebelum ini itu masih ada growth theory, tapi edisi yang terakhir ini tidak ada growth theory. Oke. Intinya growth theory itu menjelaskan bahwa struktur modal itu mengikuti pertumbuhan atau perkembangan usaha suatu perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan atau struktur modal perusahaan yang baru berdiri itu berbeda dengan struktur modal perusahaan yang sudah lama berdiri. Bisa macam-macam alasannya, bisa macam-macam juga penyebutannya. Ada juga buku atau jurnal yang menyebutkan growth theory itu sebagai teori tentang usia perusahaan. Jadi age of the firm. Karena dipercaya usia perusahaan itu berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan tersebut. Untuk menjelaskan dasar teori tentang pertumbuhan ini, saya ingin kalian mengingat kembali suatu konsep di manajemen yang menceritakan bahwa perusahaan itu punya life cycle, bisa berbentuk industri, bisa juga maksudnya life cycle itu bisa industri life cycle atau bisa juga firm life cycle atau produk life cycle. Jadi ini adalah waktu, fungsi dari waktu ini adalah fungsi dari pertumbuhan, growth. Di masa awal ini bisa juga ada yang bilang revenue, ada yang bilang bisa juga revenue di sini, ada juga penjualan, macam-macam ya, sumbu. Ya, tapi bercerita bahwa suatu produk atau suatu industri atau suatu perusahaan itu ketika di awal-awal pertumbuhannya itu pertumbuhannya masih growth-nya atau penerimaannya itu pertumbuhan atau penambahan revenue-nya juga masih kecil, ya. Itu tahap-tahap awal. Kemudian mulai tumbuh dan pertumbuhannya semakin cepat, penambahannya semakin cepat. Ini tingkat-tingkat dia mengalami perkembangan yang pesat, developing stage. Kalau ini early stage atau development stage, kemudian ada stage yang lebih
yang lebih maju atau lebih tinggi tingkat pertumbuhannya. Nah, kemudian pertumbuhan itu mulai declining, mulai melambat dulu, mulai melambat dan kemudian mulai turun atau declining. Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa ketika perusahaan sudah mulai memasuki tahap declining, maka perusahaan tersebut harus mencari inovasi atau produk baru agar dia tidak mencapai tahap declining ini, tetapi memulai fase baru yang di awal gitu ya, supaya dia kembali ke namanya ke siklus yang berikutnya sehingga perusahaan tersebut tidak pernah mengalami declining. Nah itu teori yang kita peroleh dari manajemen. Nah, apa hubungannya dengan struktur modal? Teori tentang pertumbuhan, growth theory, yang menghubungkan antara life cycle suatu perusahaan dengan struktur modal itu menyebutkan pada di masa-masa awal pertumbuhan itu perusahaan sedikit menggunakan utang. Di sini ini kecil penggunaan leverage-nya. Sejalan dengan waktu, leverage-nya akan meningkat sehingga mendekati dia mature atau decline di tahap-tahap ini, porsi utangnya itu relatif lebih besar. Itu aja sih penjelasan dari growth theory. Pertanyaannya kenapa? Seperti kita ketahui, kalau kita belajar teori-teori sebelumnya, ada hubungannya juga. Ketika perusahaan di awal baru berdiri, maka pasti keuntungan atau penjualannya itu tingkat ketidakpastiannya tinggi, sehingga risikonya tinggi. Kita sudah belajar kalau seandainya kondisi keuangan atau cash flow perusahaan itu ketidakpastiannya tinggi, risikonya tinggi, maka pilihan sumber dana biasanya adalah sumber modal, bukan utang, gitu ya. Sementara di tahap-tahap mature atau perusahaan yang sudah tumbuh karena cash flow-nya lebih stabil, kemudian profitabilitasnya lebih pasti, kondisi perusahaan lebih tenang gitu ya, maksudnya setelah mengalami beberapa tahun pertumbuhan, maka mereka tingkat ketidakpastiannya atau risikonya itu lebih kecil. Itu kenapa di tahap akhir mereka bisa memperoleh dana dari utang. Jaringan juga, kalau di awal kan mungkin bank masih belum percaya pada perusahaan yang baru berdiri atau industri atau bisnis yang baru didirikan gitu kan ya. Selain itu belum ada pengalaman juga bagi pelaku bisnisnya, pemiliknya, sehingga mereka akses untuk memperoleh pinjaman dari bank atau mengeluarkan obligasi itu biasanya kecil, sehingga kebanyakan sumber dananya itu dari pemilik modal atau dari owner, dari pemilik dari bisnis tersebut gitu. Nah, di tahap-tahap akhir ketika jaringan bisnis mereka mulai terbangun, kemudian mereka mulai mendapat kepercayaan dari lembaga keuangan, bank, dan lembaga keuangan pokoknya. Jadi mereka bisa memanfaatkan utang di tahap-tahap tersebut. Yang ketiga penjelasannya adalah biasanya ketika di tahap-tahap awal itu biasanya perusahaan itu masih berbentuk lebih banyak intangible asset, jadi ide, kemudian rencana-rencana pengembangan di masa yang akan datang gitu ya, sehingga fix asetnya masih belum banyak nih. Selain salesnya juga masih atau revenue-nya juga masih kecil, banyak produk-produk itu masih dalam tahap pengembangan,
dan masih dalam tahap ide, sehingga fixed asset yang dimiliki perusahaan itu tidak begitu besar. Kenapa fixed asset diperlukan? Seperti kalian ketahui, utang itu biasanya dalam perjanjiannya itu menuntut jaminan. Dan jaminan yang paling banyak biasanya aset yang digunakan gitu kan ya. Kalau misalkan mereka punya gedung, tanah, atau bangunan, itu biasanya dijadikan jaminan untuk melakukan pinjaman. Nah, hal itu yang belum mereka miliki di awal. Tetapi sejalan dengan waktu, ketika perusahaan sudah tumbuh, sudah menjadi besar, asetnya banyak, itu bisa mereka jadikan agunan atau mereka gunakan sebagai jaminan. Oke. Sehingga kesimpulannya kembali ke awal tadi, growth theory itu menjelaskan bagaimana hubungan antara pertumbuhan atau perkembangan atau usia perusahaan dengan struktur modal di perusahaan tersebut. Ya. Teori ini menjelaskan perusahaan yang baru berdiri, startup gitu biasanya, itu pendanaannya berasal dari penyertaan modal, bukan utang. Sementara perusahaan yang sudah lama berdiri, sudah mature, sudah lama usianya, itu biasanya lebih banyak menggunakan utang dibanding dengan perusahaan. Kalau kita bandingkan ya antara perusahaan yang baru berdiri dengan perusahaan yang sudah lama berdiri, maka proporsi utang perusahaan yang sudah lama berdiri akan lebih besar dibandingkan dengan proporsi utang di perusahaan yang baru berdiri. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Jelas tentang growth theory. Oke. Kalau jelas, sebelum kita masuk ke empirical, secara prakteknya gimana, bukti atau data empiris di lapangan gimana, kita akan review sekali lagi teori-teori yang sudah kita pelajari tentang struktur modal. Ya. Ada 8 teori yang menjelaskan, kemudian satu yang berhubungan dengan praktek tentang penerapan struktur modal di dunia nyata. Ya, kita akan review cepat supaya kalian bisa merecall ya, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Modigani-Miller-Notex itu asumsinya tidak ada pajak, tidak ada kebangkrutan. Kesimpulannya adalah struktur modal tidak ada pengaruhnya ke nilai perusahaan. Perusahaan mau berutang atau tidak berutang banyak, berutang sedikit, nilai perusahaannya akan konstan. Yang kedua, ketika diperkenalkan unsur pajak gitu, karena interest expense itu tax deductible, muncullah konsep yang namanya tax shield. Utang itu menguntungkan karena perusahaan bisa memperoleh tax shield atau melakukan penghematan pajak yang bisa mengakibatkan nilai perusahaan itu meningkat. Sehingga kesimpulan dari teori ini, makin banyak berutang, tax shield-nya makin besar, nilai perusahaan akan makin tinggi. Yang ketiga, diperkenalkan bankruptcy cost, teori yang namanya static trade-off. Ketika diperkenalkan static trade-off, itu kita memperhatikan faktor yang negatif dari utang, yaitu kemungkinan perusahaan itu bangkrut. Semakin tinggi utang, efek negatifnya adalah perusahaan semakin besar kemungkinan untuk bangkrut. Ketika perusahaan bangkrut atau pilot, maka nilai perusahaan itu akan jatuh, akan turun. Jadi kita bisa membandingkan nilai perusahaan selama dia berjalan normal, going concern, menghasilkan cash flow dari kegiatan operasinya, dibandingkan dengan kegiatan kalau perusahaan tersebut dijual, dilikuidasi. Itu penurunan nilainya besar sekali.
Nah, penurunan nilai itu dikali dengan probabilitas perusahaan tersebut bangkrut, kita bisa menghitung cost of bankruptcy-nya berapa. Static trade-off disebut trade-off karena utang itu ada ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya berasal dari pajak, sisi negatifnya berasal dari bankruptcy cost. Teori static trade-off adalah teori pertama yang memperkenalkan bahwa ada titik optimal. Itu kenapa disebut statik, karena ada satu titik yang dipercayai merupakan tingkat utang yang optimal bagi perusahaan. Pada titik itu RWACC terendah, nilai perusahaan tertinggi. Keempat, Miller itu melanjutkan bahwa perhitungan pajak yang di teori nomor 2 itu tidak lengkap, kurang lengkap karena pajak di nomor 2 itu hanya memperhatikan corporate tax, Miller berpendapat bahwa harus dilanjutkan sampai dengan personal tax, sehingga menurut Miller personal tax ada sedikit adjustment bagaimana kita menghitung value dari perusahaan menggunakan dengan memasukkan faktor personal tax, yaitu TB personal tax untuk bonds dan TS personal tax untuk dividen, ya. Tadi satu untuk interest, satu untuk dividen. Konsepnya sama karena berasal dari teori yang sama tentang pajak. Nilai perusahaan itu akan semakin tinggi jika pajak yang dibayarkan semakin rendah. Itu termasuk berlaku juga untuk personal tax. Teori yang berikutnya, yang kelima, adalah signaling. Signaling adalah teori yang dasarnya adalah asymmetric information yang menghubungkan antara kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dengan struktur modal. Utang itu dianggap sinyal. Utang adalah sinyal dari manajemen kepada investor. Semakin tinggi utang, itu artinya perusahaan memberikan sinyal kepercayaan akan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Keyakinan bahwa profitabilitas perusahaan dan kondisi keuangan itu baik. Sehingga penambahan utang itu dianggap sinyal positif bagi investor. Sebaliknya, jika perusahaan mengurangi utang, itu dianggap sinyal negatif. Sehingga dalam contoh, sama-sama akan menuju 40%, yang satu dari 30 ke 40%, yang satu dari 50 ke 40%, walaupun mereka sama-sama menuju titik optimal, tapi sinyalnya ditangkap berbeda oleh investor. Ya. Sehingga kesimpulan dari teori ini, ketika mengambil keputusan tentang struktur modal, kita tidak hanya memperhatikan faktor kuantitatif, tapi secara kualitatif kita harus melihat bahwa ada efek lain nih dari utang, yaitu tadi yang sinyal positif atau sinyal negatif tangkapan dari investor. Jadi ada efek lain yang ditimbulkan jika perusahaan menambah atau mengurangi utang. Teori signaling itu berpendapat bahwa atau berkesimpulan untuk mengambil keputusan berapa struktur modal yang optimal itu tergantung dari keyakinan atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi harus dilihat sisi profitabilitasnya atau kemampuan cash flow-nya. Yang berikutnya, teori keenam adalah agency teori. Teori ini menghubungkan antara perilaku manajemen dengan utang. Penghubungnya adalah free cash flow. Jadi, menurut agency teori, tingkat utang itu tergantung free cash flow yang dimiliki oleh perusahaan. Free cash flow harus dijaga levelnya agar manajemen tetap bekerja secara optimal. Tidak boleh terlalu rendah free cash flow-nya, tidak boleh terlalu tinggi free cash flow-nya. Karena free cash flow yang terlalu berlebihan atau terlalu sedikit itu akan berpengaruh ke kinerja manajemen. Kita sudah pelajari ada yang namanya shirking, perquisite, bisa juga mereka taking high risk kalau seandainya free cash flow-nya atau utangnya terlalu tinggi gitu. Sehingga agency teori percaya ada titik optimal sebenarnya dari utang.
Titik optimal itu tercapai pada saat free cash flow-nya, utang itu menyebabkan free cash flow yang kondisinya cukup, yang optimal. Sehingga manajemen juga bekerja secara optimal. Gitu ya. Itu agency theory. Agak berbeda dengan static trade-off. Kalau static trade-off itu kan optimalnya nilai perusahaan tuh. Sementara kalau agency theory optimalnya dari sisi effort atau kinerja dari manajemen. Kalau seandainya manajemen masih malas-malesan gitu ya, free cash flow-nya masih tinggi, harus ditambah utangnya supaya mereka bisa bekerja lebih keras gitu. Itu menurut agency theory. Teori ketujuh, pecking order. Pecking order itu kembali kita melihat perilaku dari manajemen, dasarnya sama asymmetric information. Pecking order menyebutkan bahwa struktur modal itu tidak punya titik optimal. Mengapa? Karena keputusan struktur modal itu tergantung kemudahan dari dana yang diperoleh oleh manajemen. Sehingga ada urutan yang terkenal, paling mudah adalah internal. Maka manajemen punya kecenderungan untuk menggunakan dana internal. Pilihan keduanya adalah yang paling tidak menimbulkan asymmetric information, yaitu utang. Kalau mesti dari luar ya. Saham adalah pilihan terakhir, karena biaya asymmetric information-nya paling besar. Jadi kalau dilihat dari tingkat kemudahan, urutannya adalah internal fund atau retained earning, utang, baru kemudian saham. Itu yang menyebabkan pecking order tidak punya titik optimal. Berapa utang yang seharusnya dimiliki perusahaan itu pecking order tidak merasa bahwa nggak ada titik optimal, tergantung ketersediaan dana dan kemudahan memperoleh dana tersebut. Yang terakhir itu growth theory. Kalau growth theory itu tergantung dari usia atau perkembangan atau pertumbuhan usaha. Jika perusahaan masih baru berdiri, usahanya masih baru, ketidakpastiannya masih tinggi, jaminan asetnya masih belum ada jejaring, belum ada network, maka sebagian besar bisnis yang baru berdiri masih menggunakan modal sendiri. Sejalan dengan waktu, utang akan bertambah, cash flow makin stabil, penerimaan makin stabil, aset mulai banyak, jejaring bisnis mulai luas, maka mereka mulai meningkatkan jumlah utang. Sehingga kalau pertanyaan tentang capital structure di growth theory, sesuaikan tingkat utang dengan pertumbuhan usaha dari perusahaan tersebut. Anda berada di stage yang mana dari suatu pertumbuhan. Oke. Itu adalah 8 teori tentang capital structure. Dengan review, saya harap kalian bisa mengerti dengan lebih mudah penjelasan ketika Ross memberikan poin-poin tentang apa yang terjadi di dunia praktek gitu ya. Ini adalah temuan-temuan yang terjadi di dunia praktek ya. Ini ya. Ini adalah empirical regularities. Jadi temuan data atau fakta berdasarkan data-data yang dikumpulkan, ini adalah beberapa temuannya. Nomor 1, nah coba ketika kalian membaca satu pernyataan, maka kalian menghubungkan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari, dengan 8 teori yang sudah kita pelajari. Ya, misalkan ini ya. Non-financial corporation, perusahaan manufaktur contohnya, itu memiliki tingkat utang yang rendah. Jadi kalau kalian baca, ini kenapa terlalu rendah gitu ya. Salah satu penjelasannya adalah bankruptcy cost. Ya, karena di sini disebutkan sebagai financial distress cost. Berarti kalian mengerti, perusahaan kalau dalam fakta di lapangan bilang bahwa leverage atau tingkat utangnya itu cenderung rendah, itu berarti
bankruptcy cost itu merupakan faktor yang penting dalam proses pengambilan keputusan struktur modal. Sehingga perusahaan atau manajemen itu cenderung mengambil keputusan utangnya rendah aja deh, supaya probabilitas untuk bangkrutnya rendah dan mereka terhindar dari masalah kepailitan gitu ya. Itu berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa static trade-off waktu kita belajar bankruptcy cost itu adalah teori yang penting. Karena financial distress atau bankruptcy cost itu adalah faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan struktur modal. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Oke. Ya. Bahkan beberapa perusahaan itu sama sekali tidak menggunakan utang. Oke. Kalau tidak menggunakan utang itu berarti tadi masih ya kita bicara bahwa kepailitan adalah sesuatu yang berpengaruh, sehingga pengusaha-pengusaha itu cenderung kalau seandainya bisa maka mereka tidak akan berutang, gitu ya. Ini pembagian menurut negara gitu ya, sehingga kita bisa tahu bahwa ada pertanyaan apakah keputusan pengambilan utang itu tergantung kondisi geografis gitu, misalkan di daerah tertentu atau negara tertentu orang cenderung lebih suka berutang dibandingkan dengan yang lain gitu. Itu juga ada kemungkinan bahwa faktor geografis itu berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Oke. Kemudian yang ketiga ternyata kalau diperhatikan, kalau dibagi, yang signifikan itu, yang berpengaruh itu justru pembagian antar industri. Jadi industri yang berbeda, tabel 17.3, itu memiliki struktur modal yang berbeda. Ya. Ada yang industri yang cenderung tinggi tingkat utangnya, ada yang cenderung rendah. Gitu ya. Di sini dijelaskan, coba sekarang kalian berpikir. Di sini dijelaskan kenapa industri itu memiliki struktur modal yang berbeda-beda. Penjelasannya adalah, ini contohnya, ternyata berhubungan dengan tangible asset. Industri-industri tersebut berbeda tangible asset yang dimiliki. Ya. Kemudian diceritakan di sini industri yang tangible asetnya atau aset tangible asset, tahu ya, aset apa bahasa Indonesia-nya? Tangible asset lah. Tangible asetnya tinggi itu cenderung leverage-nya lebih rendah, lebih tinggi. Ini mendukung teori yang mana ya? Growth teori, Pak. Growth. Kita bicara tentang tangible asset, growth, oke. Tapi di dalam industri itu kan ada juga perusahaan yang baru tumbuh dan ada perusahaan yang sudah ini kan, yang sudah mature kan. Jadi bukan ke arah growth, karena di dalam industri yang sama itu growth-nya juga beda-beda gitu. Kalau tangible asset, apa kaitannya tangible asset dengan utang yang tinggi? Teori apa yang dipakai di sini? Siapa yang mau coba jawab? Gak ada yang punya ide apa hubungannya tangible asset dengan leverage yang tinggi? Signaling, Pak. Signaling itu lebih ke arah profitabilitas, kemudian aset bukannya bisa digunain untuk menghasilkan profit juga, Pak, maksudnya penggunaan asetnya? Tidak ke sana. Untuk jaminannya, Pak.
jaminannya. Di mana kita berbicara aset sebagai jaminan dari utang? Itu di teori yang mana? Packing ya Pak? Bukan packing. Kalau packing hanya pilihan bahwa dia lebih mudah internal, kemudian urutannya kemudian adalah utang, baru yang terakhir ini. Karena tangible asset bisa digunakan sebagai jaminan. Nah, terus apa hubungannya dengan 8 teori tadi? Di mana yang menjelaskan bahwa oh ini ada kaitannya dengan aset sebagai jaminan? Teori yang mana? Growth, benar juga sih Dea bahwa kalau seandainya dia banyak tangible-nya, itu dia akan tinggi utangnya. Itu berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang tahapnya mature atau sudah ini ya, pada tahap pertumbuhan yang udah ini. Tapi kalau ini kan kita bicara industri, misalkan industri yang sama gitu, misalkan industri manufaktur, kan ada juga pabrik yang baru berdiri, ada pabrik yang sudah lama berdiri gitu kan ya. Nah, tapi ini kalau kita bicara antara industri, antara pabrik dan misalkan perusahaan kimia gitu misalkan, maka yang manufaktur itu akan lebih tinggi utangnya dibandingkan dengan yang kimia, yang yang lebih berat pada intangible, jadi lebih ke riset gitu misalkan. Kalau perusahaan obat-obatan kan lebih banyak investasinya di intangible, dalam research and development, bukan di tangible-nya seperti perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, pertanyaannya itu dijelaskan di teori yang mana ya? Penggunaan aset sebagai jaminan. Sementara kalau research and development kan nggak bisa dijadiin jaminan. Nah, itu Tika mungkin mau coba, Tika? RS Tika. Mana kalau dari empirical enggak? Ini kita ngomongin empirical nih. Empirical ini berdasarkan data yang ada. Di antara 8 teori sebelumnya yang menghubungkan dengan teori aset sebagai jaminan, itu yang mana? Yang static trade-off, Pak ya? Ini Indra ya? Iya, Pak. Coba diskusi dengan Herestika. Kenapa static trade-off? Karena di sana itu kan ada perhitungan bankruptcy cost. Biasa kan ada hubungannya sama likuidasi aset. Mungkin di sana jadinya ada hubungannya sama aset jaminan, Pak. Betul. Herestika bisa nangkep. Kenapa itu dihubungkan jaminan itu dengan bankruptcy cost? Sekarang bisa nangkep, Pak. Okay. Ya, sekarang bisa. Jadi, tangible asset, apalagi yang sifatnya umum, itu nilai pada saat dilikuidasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan intangible asset. Sehingga perusahaan manufaktur yang dia punya intangible asset lebih besar dibandingkan dengan perusahaan pharmaceutical itu, obat-obatan yang lebih banyak misalkan research and development-nya, nggak ada yang bisa dijadiin jaminan. Dan kalau seandainya pilot atau bangkrut, maka tidak ada yang bisa dijual atau dilikuidasi untuk menggantikan utangnya. Jadi penjelasan tentang aset sebagai jaminan itu ada di static trade-off waktu kita bicara bankruptcy cost. Nah, itu juga bisa dibuktikan kalau sama-sama tinggi tangible-nya, tapi yang satu asetnya sifatnya khusus, yang satu sifatnya umum, mana yang lebih baik kondisinya pada saat dilikuidasi? Apakah perusahaan yang punya aset yang manfaat penggunaannya umum, jadi dia punya tanah, punya bangunan gitu, atau perusahaan yang punya aset
sangat khusus, hanya bisa dipakai untuk kegiatan atau operasional yang sifatnya sangat khusus. Mana kira-kira yang nilai apa namanya, likuidasinya lebih tinggi? Yang umum ya Pak. Yang umum, karena kalau seandainya dipaksa untuk dijual, maka harga jualnya akan lebih tinggi. Sementara kalau aset itu sifatnya khusus, ketika dijual kan peminatnya nggak banyak. Dan nggak banyak yang ingin membeli aset tersebut. Gitu. Sehingga nilai jualnya, harga jualnya juga akan jatuh. Itu kenapa bisa, apa namanya, kalau kita menghubungkan dengan utangnya, pasti bank yang memberikan utang atau pihak yang memberikan utang akan lebih menyukai aset-aset yang bisa dijual dengan nilai tinggi ketika perusahaan dilikuidasi. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Oke. Ke poin keempat. Poin keempat, hampir semua perusahaan itu punya target tingkat utang. Nah, itu teorinya teori apa? Trade-off ya Pak. Static trade-off. Iya, betul. Itu static trade-off. Karena yang punya tingkat optimal static trade-off. Ya. Kalau teori lain yang juga punya titik yang optimal adalah agency teori sebenarnya. Karena tingkat utang nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah, gitu ya. Itu juga bisa. Jadi jawabannya yang pertama adalah teori static trade-off. Kalian jelas di situ ngelihat bahwa ada titik optimalnya. Dan yang kedua adalah agency teori. Oke. Kemudian selain itu, kalau sebagian besar perusahaan itu punya target, berarti packing order sedikit yang menganut. Bisa mengerti tidak? Karena kan apa namanya, teori yang tidak ada apa namanya, targetnya itu kan packing order tadi dijelaskan. Berarti hanya sedikit yang menggunakan konsep packing order dalam menentukan apa namanya, struktur modal. Hampir semua pasti menggunakan static trade-off sebagai dasar atau sebagai awal menghitung seharusnya tingkat utangnya itu berapa. Oke. Nah, nah ini biasanya surveinya ya. Ada target tapi fleksibel. Ada target tapi ada range. Ada target tapi sangat strict. Sehingga enggaknya tetap ada target. Yang tanpa target itu 19%. Berarti kemungkinan yang ini itu menggunakan dasar static trade-off dengan beberapa pertimbangan. Jadi oke, kita misalkan dihitung menggunakan static trade-off. Nah, setelah itu ada adjustment-nya. Adjustment-nya faktor-faktor lain gitu misalkan, sehingga bisa plus atau minus gitu dari range tersebut. Itu yang masih di target, ada di target ya. Nah, yang 19% ini yang tidak ada target. Itu kemungkinan besar penjelasan kenapa tidak ada target, karena menggunakan tadi apa namanya, packing order sebagai dasar untuk menentukan apa namanya, sumber dananya dari mana. Ya. Pertanyaan lanjutannya dari poin ini kemudian berarti kan ada sekitar 80% yang apa namanya, 80% yang apa namanya, menentukan target dari struktur modal. Bagaimana cara menentukannya? Ingat ya bahwa kita berbicara static trade-off. Sehingga kalau kita bicara static trade-off yang pertama memang pajak, itu udah pasti.
Types of asset, apa maksudnya? Kenapa jenis aset berhubungan dengan target? Herestika bisa jawab? Tadi yang tangible, intangible itu ya, Pak. Ya, ini kan financial distress, jadi berhubungan dengan pada saat likuidasi. Kalau dia asetnya itu tinggi nilainya, maka dia kecenderungannya bisa dijadikan agunan, tingkat utangnya lebih tinggi ya. Jadi kalau bicara taxes dan types of asset, satu bicara sisi positifnya, benefitnya, ini bicara dari sisi bankruptcy cost-nya. Oke. Uncertainty of operating income, ini bicara teori apa nih? Kalau perusahaan yang operasi income-nya itu fluktuatif, maka cenderung dia tanpa utang. Di sini disebutkan high probability of experiencing financial distress. Ini kalimat dari teori yang mana nih? Siapa bisa jawab? Di mana kita menemukan kalimat probabilita mengalami financial distress atau mengalami masalah keuangan. Itu di teori yang mana? Static trade-off, Pak. Static trade-off. Ketika kita bicara bankruptcy cost, ya. Karena waktu kita bicara bankruptcy cost, kita bicara dua hal. Yang satu ngomongin probabilitanya, yang kedua kita ngomong penurunan nilai asetnya, gitu ya. Probabilitanya itu berhubungan dengan uncertainty of operating income, sementara penurunan nilai asetnya berhubungan dengan types of asetnya. Oke. Teori yang kelima, bukan teori yang kelima, temuan yang kelima. Kalau tadi kan kita bicara yang poin keempat adalah perusahaan itu punya target, ya, punya target, punya yang dianggap optimal. Penjelasan dari teori ini adalah kenapa targetnya itu dari mana gitu. Ini pajak sama bankruptcy cost. Bankruptcy cost-nya terbagi menjadi dua. Jenis asetnya berhubungan dengan penurunan nilainya dan probabilitas kebangkrutannya. Poin kelima, kalau kita bicara individual firms, satu perusahaan, maka struktur modalnya itu berubah-ubah sepanjang waktu. Kita bicara apa ini? Growth, Pak. Growth theory, ya. Ini yang paling mudah nih, bisa langsung ketahuan bahwa nilai utang yang optimal bagi tiap-tiap perusahaan itu dalam satu perusahaan itu tiap waktu berbeda, tergantung dari pertumbuhannya dan tergantung dari usianya. Oke? Itu growth theory. Nah, kemudian kalimat terakhir nih yang yang penting, yang one final note is in order. Ini penting nih kalimat ini bagi saya. Maksudnya ini kesimpulan dari chapter capital structure. Dari semua teori, 3 pengambilan keputusan ya terutama ya. Investment itu secara teori sudah selesai masalahnya. Tidak ada lagi pro kontra di keputusan investasi. Semuanya menggunakan NPV sebagai dasar. Karena NPV adalah metode yang terbaik secara teori ya, dan itu yang digunakan juga oleh praktisi, sehingga tidak ada keraguan di sana gitu ya. Nanti waktu belajar networking capital yang dasarnya adalah time value of money, sama. Kita selalu mengambil keputusan itu berdasarkan mana yang menghasilkan nilai perusahaan tertinggi gitu ya, atau yang membuat nilai perusahaan tertinggi. Di antara 3 keputusan ini yang belum konklusif adalah capital structure.
Karena dari ke-8 teori ini dan temuan di lapangannya itu bisa beda-beda, gitu ya. Mana teori yang terbaik yang apa namanya? Mana teori yang terbaik yang bisa kita pakai? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Menurut kebiasaan, secara kuantitatif biasanya static trade-off yang paling banyak digunakan untuk menentukan tingkat utang yang optimal. Tapi static trade-off bukan satu-satunya teori yang digunakan untuk menentukan struktur modal. Ada pertimbangan lain. Signaling juga diperhatikan, agency juga, kemudahan juga, pertumbuhan perusahaan, sehingga tidak ada satu teori yang mendominasi kalau capital structure. Dan ini masih terus akan jadi perdebatan di masa yang akan datang. Dan kalaupun kita melihat hasil-hasil penelitian dari senior-senior kalian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulannya tidak konklusif. Mana teori yang dipakai untuk menjelaskan struktur modal. Mungkin di beberapa daerah atau di beberapa data atau di beberapa periode waktu ada teori yang mendominasi. Tapi kalau kita lihat keseluruhan hasil-hasil penelitian, tidak ada yang menyatakan secara konklusif bahwa teori A adalah teori yang paling baik untuk jadi dasar dalam penentuan struktur modal yang optimal, gitu ya. Nah, itu yang dijelaskan di bagian akhir oleh Ross. Jadi sangat sulit untuk to assist financial decision making. Jadi teori-teori yang kita pelajari selama ini itu bisa dijadikan dasar, tapi tidak belum ada yang terbaik gitu. Yang mana yang menjadi patokan. Nah, justru kalau kesimpulan yang nomor 3 tentang dunia praktek, ini sangat mengejutkan. Jadi karena kita susah-susah belajar teori-teori tersebut, justru perusahaan-perusahaan itu mengambil jalan pintas yang lebih simpel. Ya udah, tiru aja rata-rata industri berapa. Jadi kalau rata-rata industrinya utangnya 40%, ya saya tinggal pakai 40% itu daripada susah-susah ngitung menggunakan static trade-off, menghitung agency cost-nya, kemudian segala macam, ya yang menjadi patokan rata-rata industri berapa, ya segitu yang akan kita pakai, gitu ya. Dan ada spare-nya, itu yang disebut need certain amount of financial slack. Jadi misalkan titik optimalnya 40 gitu, maka dia tidak memanfaatkan seluruh 40 itu. Bisa cuma 30 atau 35 supaya nanti kalau ada kebutuhan dana, maka saya bisa nambah utang saya gitu. Saya tidak pernah menggunakan keseluruhan tingkat utang yang optimal, ya. Jadi kesimpulan di real world-nya lebih simple. Lihat rata-rata industri berapa, katakanlah 40, oke jadi patokan, tapi jangan dihabisin 40. Ya kita pakainya 30 atau 35. Nanti kalau seandainya kita perlu, baru kita tambah sampai ke 40, gitu ya. Apa alasannya? Itu saya tidak mau nih dianggap berbeda atau menyimpang dari yang sudah ada. Karena nanti kalau misalkan terjadi kesalahan dalam mengelola, terus dilihat kenapa utangnya rendah sekali atau kenapa utangnya tinggi sekali gitu, dia tidak bisa jawab itu. Jadi lebih baik saya ngikutin yang sudah ada, dan toh terbukti selama ini perusahaan-perusahaan yang lain juga oke-oke aja gitu. Kalau misalkan terbukti perusahaan lain sudah oke, ya berarti saya tinggal ngikutin aja. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan tentang struktur modal? Ya, kalau tidak ada, berarti itu adalah akhir dari topik tentang struktur modal.